Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala aktivitasnya ya. Dan di sini saya akan kembali mengulas informasi demi informasi berkaitan dengan perkembangan Pi Network yang terbaru lagi. Silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Nah, oke rekan, dan di sini informasi kembali lagi dikutip oleh Pi Blockchain ya. Sebelumnya saya pernah memberitakan informasi di Pi Blockchain ini ya berkaitan dengan demonstrasi massal yang ada di negara Argentina ya, karena Argentina sedang mengalami gejolak ekonomi, yang mana di situ Argentina juga merupakan negara berkembang yang sedang terjadi inflasi sangat dalam sekali ya. Kemudian di situ untuk warga-warganya juga melakukan demonstrasi, artinya negara itu tidak aman ya, dan untuk investor asing bisa dikatakan itu akan menjauh dari negara yang tidak aman rekan-rekan. Jadi disitu juga berkaitan dengan masalah ekonomi ya. Kemudian di sini kalau kita lihat informasi berikutnya masih dalam Pi Blockchain. Nah, di sini kalau kita lihat ya, dunia berkumpul karena jaringan Pi, masa depan juga akan diubah oleh jaringan Pi. Nah, kemudian katakan padaku, di mana asal kalian? Kemudian kalau kita lihat inti dari postingan di sini ya yang disampaikan oleh Pi Blockchain. Nah, di sini mensebutkan perkembangan komunitas Pi Network itu sudah ada di berbagai mancanegara. Di antara yang paling viral dan paling cepat perkembangannya adalah dari negara Korea Selatan ya. Kalau rekan-rekan itu melihat ya, proyek-proyek blockchain dari negara Korea merupakan proyek-proyek yang sangat mantap ya. Kemudian rekan-rekan juga bisa mengambil contoh ya bagi rekan-rekan yang menggarap Gitcoin atau Gitcoin ya. Dari situ proyeknya sangat cepat sekali rekan-rekan, dalam hitungan bulan langsung fokus listing ke bursa. Artinya di sini untuk Gitcoin ya, proyek blockchain Factor ya, Factor Labs dari negara Korea. Di situ sudah langsung open minded ya rekan-rekan, dalam hitungan bulan dan langsung bisa di withdraw ya. Di situ saya juga pernah membuatkan tutorialnya. Artinya di sini koin Gitmik yang rekan-rekan tambang itu ya, itu adalah koin mainnet ya. Kemudian Korea Selatan juga memiliki mall-mall yang mendukung atau bisa dilakukan pembayaran itu dengan menggunakan koin cryptocurrency. Nah, karena di sini Korea Selatan merupakan salah satu negara tetangga dari Jepang ya, yang memiliki semacam intelijensi yang cukup tinggi ya. Kemudian kecerdasan juga di atas rata-rata, dan juga kesejahteraannya juga bisa dibilang cukup sejahtera ya rekan-rekan. Kalau kita lihat UMR-nya saja di atas 10 juta rupiah. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat lagi perkembangan demi perkembangan Pi Network ya, terjadi di negara Vietnam. Vietnam merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki, kalau kita lihat ya dalam informasi berita, dalam dunia pendidikan masuk peringkat pertama ya. Orang-orang cerdas, anak muda cerdas sekarang banyak berasal dari negara Vietnam ya, kalau kita lihat dalam ranking di Asia Tenggara. Kemudian dalam dunia olahraga ya rekan-rekan, terkhusus dalam Piala AFC ya, kalau kita lihat Vietnam juga merupakan negara yang pernah menjuarai AFC ya. Nah, kalau kita lihat di sini Vietnam juga merupakan negara Asia Tenggara, pemain-pemain airdrop ya. Nah, Indonesia juga masuk ya rekan-rekan. Nah, kalau kita lihat perkembangan Vietnam juga sangat masif sekali. Kemudian yang tidak kalah adalah negara Cina. Cina merupakan salah satu negara yang terbesar di dunia dan juga negara terbesar jumlah penduduknya. Kemudian dengan jumlah penduduk yang besar dan juga warganya yang bisa dikatakan bekerja keras dan memiliki semangat dagang yang tinggi, membuktikan bahwa Cina pada hari ini ya bisa merajai atau bisa dikatakan menguasai sebagian besar ekonomi dunia ya, dan di sini bersaing dengan Amerika Serikat. Cina tidak takut dengan Amerika ya dalam hal ekonomi dan lain-lain. Nah, artinya di sini untuk Cina merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat terbaik di dunia ya rekan-rekan pada saat ini. Kemudian apakah dengan pertumbuhan ekonomi yang besar, pesat, masif? Nah, di situ juga banyak sekali pionir yang mendukung harga GCV dan banyak sekali produk-produk yang membanjiri dunia ya, produk-produk Cina yang dulu dikatakan atau bisa dianggap sebelah mata ya, karena di situ Cina dulu pernah mengadakan atau membuat produk-produk imitasi ya. Kemudian saat ini kualitasnya juga sangat bagus sekali. Nah, kemudian di sini kita juga harus berhati-hati terhadap politik Cina ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu. Dan kita sebagai warga Indonesia juga harus memiliki
semacam pegangan ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya. Dan kita juga harus mencintai produk dalam negeri agar Indonesia juga bisa bersaing. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, nah di sini juga ada yang dari Indonesia. Kemudian di sini kita masih dalam Pi blockchain ya. Nah, di sini kalau kita lihat, mengamati ekologi offline Korea Selatan, tanpa disadari jaringan Pi telah menjangkau seluruh belahan dunia dan berbagai industri. Kemudian di sini ada semacam sesi video ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada semacam sesi video singkat 47 detik ya rekan-rekan, kita berada di wilayah Korea Selatan. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada semacam mall di negara Korea Selatan, kemudian juga ada simbol-simbol logo Pi Network ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada simbol Pi. Nah, ini sangat mantap sekali ya, pembayaran dengan menggunakan koin Pi. Kemudian di sini kita juga bisa memesan makanan ya. Kemudian di sini juga ada simbol koin Pi, kemudian lagi-lagi juga banyak sekali simbol-simbol koin Pi. Nah, di restoran, kemudian di sini juga menerima pembayaran dengan menggunakan koin Pi ya. Nah, apakah di sini merupakan sinyal-sinyal bahwa Pi Network itu memang sudah digunakan di negara Korea Selatan ya. Kemudian untuk cara pembayarannya itu bisa menggunakan scan barcode. Kemudian setelah kita beralih dari Korea ya rekan-rekan, nah di sini ada acara perdagangan komoditas diadakan oleh pionir di negara Cina ya. Nah, kemudian dalam acara ini Hongqi, salah satu merek mobil ternama asal Korea atau asal Cina ya, atau Tiongkok, menjadi sorotan terbesar pada acara ini. Nah, di sini ada semacam sesi video singkat lagi ya yang diberitakan oleh Pi Blockchain. Nah, di sini komunitas negara Cina, kemudian di sini ada semacam mobil ya. Nah, apakah mobil-mobil ini bisa dibeli dengan menggunakan koin Pi atau tidak ya? Kita tinggal nantikan saja. Nah, yang pasti di sini juga ada rekan-rekan simbol Pi Networknya ya untuk mobil-mobil ini. Kemudian di sini dikomentari oleh berbagai macam komunitas dari berbagai mancanegara, salah satunya dari Indonesia ya, sangat mantap sekali. Kemudian bagaimana pendapat rekan-rekan nanti juga bisa tulis dalam kolom komentar. Kemudian di sini kalau kita lihat dari rekan-rekan, nah di sini juga ada informasi lagi. Menurut Anda apakah Pi Network itu akan open mainnet pada tanggal 28 Juni, 28 September atau akhir tahun ini ya? Kemudian sebutkan alasanmu. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa tulis dalam kolom komentar mengenai kapan open mainnet, karena di sini saya tidak memiliki informasi yang secara valid ya berkaitan dengan open mainnet. Karena di sini kita hanya bisa melakukan analisa mandiri liar dan melihat perkembangan ya. Kita juga hanya bisa membaca sinyal-sinyal yang ada di luaran sana. Kemudian beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas dan saya ulas mengenai core team ya, tentang open mainnet akan terjadi ketika semuanya itu sudahlah beres. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, jaringan Pi memberikan solusi keuangan lebih terdesentralisasi untuk individu dan juga bisnis, menghilangkan proses yang membosankan dan biaya tinggi dalam sistem keuangan tradisional, sehingga mendorong lebih banyak pembayaran dan pembiayaan yang efisien. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nah di sini disebutkan salah satu solusi keuangan adalah koin Pi ya rekan-rekan, atau Pi Coin. Nah, di sini juga disebutkan Pi Network. Kemudian di sini juga ada simbol-simbol Pi Network ya dalam toko yang ada di Vietnam ya kalau tidak salah. Nah, oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya berkaitan dengan perkembangan Pi Network dari 3 negara ya, Korea Selatan, Cina, dan juga Vietnam. Kemudian bagaimana yang ada di Indonesia ya. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa tulis dalam kolom komentar jika rekan-rekan memiliki informasi yang lebih ya. Sekian dan terima kasih.